Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Selanjutnya yang dimaksud dengan merdeka belajar. Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di dalam rangka memberikan bekal. Nah, ini konsep merdeka belajar itu atau kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Apa itu literasi dan numerik? Selanjutnya, literasi adalah dalam bidang literasi, misalnya bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Nah, itu tadi literasi. Nah, ini numerik. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Nah, yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan memilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penuasan dan portfolio. Selanjutnya, kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Nah, ini untuk yang kedua, alasan konsep merdeka belajar cocok untuk pendidikan 4.0. Nah, pemerintah bermaksud konsep
Merdeka belajar bukan tanpa alasan dan fokus yang jelas. Pada 2021 nanti, kurikulum ada diubah total untuk menjamin sistem pendidikan 4.0 dalam berjalan dengan baik. Lalu, apa dasar kecocokan konsep ini terhadap pendidikan 4.0? Ini kecocokannya adalah pengembangan pola pikir. Yang pertama, pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua, inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan mengganti menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran yang dari sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan siswa. Tahukah beberapa ranking PISA Indonesia tahun 2019, 74 atau urutan 6 terbawah dari 75 negara yang disurvei. Dari data tersebut, kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Mungkin sekian dulu dari saya. Kesimpulannya, bisa dibilang tentang kurikulum merdeka ini, mahasiswa ditunjang untuk giat bisa lebih berwawasan lagi, bisa berkembang lagi. Mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.